Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun Anda berada, peristiwa kebangkitan Kristus hendaknya sungguh kita imani. Dan tidak perlu kita ragukan. Kendati para murid tadi pun dalam Injil kita dengarkan, tidak ada yang melihat itu terjadi. Namun, kebangkitan Yesus adalah peristiwa penuh rahmat yang menghubungkan kembali surga dan bumi. Hal yang manusiawi dimakotai dengan sinar ilahi. Kita diajak tadi untuk melihat bagaimana keheningan makam yang kosong pada awal pagi itu kontras dengan kekacauan yang dialami oleh orang-orang yang menemukannya, termasuk Maria Magdalena. Di antara murid Yesus atau yang mengikuti pasti ada yang mengingat sabda Yesus yang menyebutkan bahwa ia akan bangkit dari kematian. Dan peristiwa itu tetap menyisakan rasa heran. Yesus sebelumnya sudah mengatakan hal itu kepada para muridnya. Orang lain juga akan bisa jadi merasa berkecil hati. Orang bisa kecewa. Yang mengikuti Yesus pada waktu itu bisa jadi bingung oleh ketiadaan Yesus. Baik Maria Magdalena maupun kedua rasul tidak akan bertumbuh dalam kepercayaan pada kebangkitan tanpa terlebih dahulu mengalami kebingungan dan ketidakpastian. Sisi kehidupan yang juga seringkali kita alami. Kita yang merasa bingung dengan situasi yang ada. Situasi dunia yang tidak serba pasti. Harapan kita yang tidak seringkali sesuai dengan apa yang terjadi. Dunia yang tidak bisa kita prediksi. Dikatakan tadi, para murid pun lari ke dan dari makam, menunjukkan kekacauan batin mereka. Simbol juga kekacauan batin manusia. Tapi saudara-saudari, dari peristiwa itu sebenarnya penginjil Yohanes bagi kita diajak belajar bahwa di tengah kekacauan dalam hidup kita tidak boleh putus asa. Kita perlu terus mencari Kristus dan menunggu kejelasan. Membiarkan Tuhan yang memberikan kejelasan juga bagi kita. Makam kosong bagi kita hanya dapat berarti bahwa Yesus benar-benar hidup. Makam kosong berbicara tentang suatu kebenaran bahwa tidak ada yang final dalam kehidupan ini. Tapi kita disadarkan bahwa Yesus telah menepati janjinya, menunjukkan kepada kita bahwa kasih Allah itu lebih kuat daripada kekuatan manusia. Kasih Allah lebih kuat daripada kekerasan, daripada kekejaman yang sungguh juga dipertontonkan oleh dunia pada zaman Yesus. Pemahaman tersebut perlahan-lahan juga tumbuh dalam kehidupan Rasul Petrus. Kita juga melihat bagaimana Maria Magdalena dan para rasul lainnya juga berjuang untuk sepenuhnya menyadari bahwa janji Yesus dia bangkit pada hari ketiga itu nyata. Itu bukan sekedar isapan jempol.
perlahan-lahan kegembiraan mendatangi para murid Yesus, dan iman yang kuat akan berubah menjadi ucapan syukur. Dan itulah pujian Paskah. Itulah juga sekuensi Paskah. Kebenaran kebangkitan perlahan-lahan juga menjadi suatu kesadaran bagi manusia. Dalam waktunya Tuhan dan sesuai dengan rencananya. Saudara-saudari, saat kita disodorkan peristiwa makam yang kosong pagi itu, mari kita membiarkan juga iman kita bertumbuh dengan mengekspresikan rasa syukur dan harapan pada Tuhan. Seorang yang tumbuh dalam imannya adalah orang yang mampu bersyukur, orang yang mampu berharap. Dengan demikian, kalau kita seringkali mengucapkan rasa syukur, bukan keluhan, kalau kita senantiasa bisa berharap, tidak putus asa, yakin bahwa kita sebenarnya sedang bertumbuh dalam iman. Tuhan membuat semua hal baru, bahkan ketika kita belum mampu melihatnya, bahkan ketika kita belum memahami sepenuhnya dengan indera manusiawi kita. Kebangkitan Yesus adalah tanda harapan abadi yang memberi kita makna, yang membentuk cara kita menjalani kehidupan Kristiani kita, kehidupan kekatolikan kita. Akhirnya, saudara-saudari, kita adalah saksi kebangkitan Kristus. Sebagaimana para rasul, Maria Magdalena pada saat itu. Kita saksi kebangkitan Kristus saat terangnya menerangi juga saat-saat kegelapan keberadaan kita. Dan kita dapat membaginya. Kita diajak berbagi dengan orang lain. Ketika kita tahu kapan kita harus tersenyum dengan mereka yang tersenyum. Dan menangis dengan mereka yang menangis. Dikatakan selalu bahwa sukacita, duka cita dunia adalah sukacita dan duka cita gereja. Kita adalah gereja. Ketika kita menemani mereka yang sedih, yang berisiko kehilangan harapan, ketika kita menceritakan pengalaman iman kita kepada mereka yang sedang mencari makna kehidupan dan kebahagiaan, dan di sana dengan sikap kita, dengan kesaksian hidup kita, kita mengatakan Yesus bangkit dengan jiwa kita. Saudara-saudari, mari kita merefleksikan di mana Tuhan mengundang kita untuk melihat tanda-tanda kebangkitan itu yang sedang bekerja juga dalam kehidupan kita. Mari semoga peristiwa Paskah tahun ini pun kita diyakinkan kembali dibaharui Kristus hidup dan Ia ingin kita pun hidup.